Halo teman-teman, namaku Kak Billy, alias si bijak listrik. Kamu tahu listrik? Listrik adalah energi yang menyalakan semua peralatan yang ada di sekitarmu. Entah itu TV, radio, video game, kulkas, setrika, mesin cuci, AC, pokoknya semua memakai energi listrik. Hari ini, kakak akan mengajakmu belajar mengenal listrik bersama keluarga Boris. Ya, si keluarga boros listrik. Mari belajar bersama kami. Selamat malam pemirsa televisi dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda pada acara siaran langsung pertandingan persahabatan antara kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan Italia. Dengan kakinya yang lincah sekali. Umpan langsung umpan ke tengah dan umpan yang bisa menakjubkan. Ternyata diganjal saudara Kurniawan di tengah kotak penalti dan sepertinya ini akan menjadi tendangan Hamzah Kusuma masih bermain bola pendek kepada satu buah kepada Ismail Sofian kepada Hamzah Kusuma oper lagi kepada Buas Rausan. Buas Rausan lari sendirian dan bagikan bijak dan lari dari sebelah kiri kepada Hamzah berjumpa dengan Buas lagi. Buas umpan ke depan. Wah, acara TV lagi seru nih. Pertandingan bola Indonesia lawan Italia. Jangan sampai ketinggalan sedetik pun. Bayangin aja kalau listriknya mati-mati. Sebel kan? Itu baru nonton TV. Terus kalau belajar malam-malam, kita perlu lampu listrik kan? Main video game juga pakai listrik. Setrika, radio, semua butuh listrik. Selain itu, kerja kita jadi kebantu loh karena alat-alat listrik. Gak usah repot-repot deh cuci baju pakai tangan. Udah ada mesin cuci. Pengen minum dingin? Ambil aja dari kulkas. Gerah. Tinggal pencet tombol kipas angin atau AC. Adem deh. Coba di zaman sekarang ini gak ada listrik. Rasanya kayak zaman purba. Sekarang tahu dong, listrik itu sangat penting bagi hidup kita. Makanya kita harus mengenal energi listrik dan belajar menghargainya. Oke? Gimana sih keluarga Boris ini? Ingat ya teman-teman, jangan bermain-main dengan listrik. Meskipun listrik itu berguna, tapi listrik sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Hihihi, ngeri ya. Kalau strumnya besar, jantung gak kuat, akibatnya bisa mematikan loh. Biar aman, teman-teman mesti perhatikan tipsku ya. Hati-hati dengan kawat, tiang, dan gardu listrik. Hindari bermain-main terlalu dekat dengannya agar tidak tersetrum. Pakailah sandal, sepatu bersol karet, atau sepatu boot kalau sedang memakai alat listrik di luar ruangan. Tapi ingat ya, sangat berbahaya memakai alat listrik kalau alat tersebut dalam keadaan basah. Atau malah tanganmu sendiri yang basah. Memakai alat listrik di tempat yang basah juga berbahaya. Jangan masukkan benda apapun ke dalam stop kontak, kecuali steker. Kabelnya juga jangan buat mainan ya. Cabut kabel listrik pada stekernya, bukan pada kabelnya, karena bisa putus. Matikan listrik pada meteran apabila ada alat listrik yang berasap atau mengeluarkan percikan api. Kalau ada orang yang kesetrum, jangan sentuh dia dulu, nanti kamu juga kesetrum. Pertama-tama, matikan dulu aliran listrik dari meterannya.
baru kamu boleh tolong dia, oke? Simpan semua peralatan listrik di tempat kering dan bersih. Kalau rumahmu bertingkat, lengkapi atap rumah dengan penangkal petir. Gampang kan? Kamu tahu kenapa Papa Boris sampai kesetrum? Itu karena dia memegang ujung kabel yang putus, sehingga tubuh Papa Boris dilewati arus listrik. Tubuh manusia itu konduktor atau penghantar listrik, terutama bila ia tidak beralas kaki. Nah, tadi Kak Billy udah bilang untuk memakai alas kaki yang terbuat dari karet. Ini bisa menjadi isolator atau penghambat listrik yang bisa menghindarkan manusia dari bahaya setrum. Biar aman, teman-teman baiknya mengetahui apa saja yang termasuk konduktor dan isolator itu ya. Contoh konduktor ialah logam, tubuh manusia, kayu basah, air, dan semua benda yang mengandung unsur air di dalamnya. Sedangkan contoh isolator diantaranya ialah udara kering, kayu kering, karet, plastik, keramik, porselen, dan batu. Apa-apaan ini? Di mana-mana kabel semrawut. Steker kok ditumpuk-tumpuk. Ini juga. Barang-barang mudah terbakar kayak gini, kok dibiarkan dekat dengan jaringan listrik? Ini kan bahaya sekali. Listrik bisa menyebabkan kebakaran loh. Dibilang juga apa? Penumpukan steker dan kabel yang terkelupas bisa menyebabkan korsleting atau hubungan pendek, yaitu kontak langsung antara kabel positif dengan kabel negatif. Jadi, jangan menumpuk steker pada satu stop kontak. Beban berlebih akan membuat kabel panas dan terbakar. Lebih baik beli stop kontak berderet. Selain itu, perlu dipasang sekring di setiap rumah. Sekring adalah alat pengaman yang bisa dengan otomatis memutuskan arus listrik bila terjadi korsleting atau pemakaian beban listrik terlalu tinggi. Tapi ingat ya, sekring bukan satu-satunya alat pengaman kebakaran. Karena kalau korsleting biasanya dibarengi dengan percikan api. Percikan api inilah yang bisa memicu kebakaran. Apalagi kalau di dekat situ ada barang-barang yang mudah terbakar. Jadi jauhkanlah benda-benda mudah terbakar seperti kertas, plastik, atau kain dari jaringan listrik. Yang tidak kalah penting, setiap jaringan listrik harus dipasang oleh petugas yang ahli. Karena merekalah yang tahu pasti bagaimana membuat jaringan listrik yang aman. Energi listrik sampai ke rumah-rumah memerlukan biaya yang cukup besar dan proses yang panjang. Tidak semudah kita menyalakan lampu, tinggal tekan, beres. Maklumlah kalau biayanya tidak sedikit. Jadi sia-sia sekali kalau perilaku teman-teman seperti keluarga Boris ini. Tuh lihat tuh, Papa sukanya ketiduran kalau nonton TV. Hei, bangun! Kalau nggak ditonton, dimatiin TV-nya. Radionya juga tuh. Matikan lampu jika penerangan sudah tidak diperlukan lagi, apalagi kalau siang. Lampu tamannya jangan lupa dimatiin. Mama, kalau sudah selesai menyetrika, lepas kabelnya ya, jangan ditinggal telepon. Mama tahu tidak, menyalakan satu setrika listrik sama dengan menyalakan 10 lampu neon bersamaan. Boros kan, Ma? Gunakan mesin cuci kalau cuciannya banyak.
Jika hanya 2-3 potong pakaian, lebih baik cuci menggunakan tangan. Adik lupa menutup kulkas yang rapat ya? Nanti boros listrik loh. Usahakan tidak mengisi kulkas terlalu penuh, karena membuat sirkulasi udara menjadi kurang. Akibatnya, kulkas membutuhkan listrik lebih besar lagi. Jangan memasukkan makanan atau air yang masih panas langsung ke dalam kulkas, karena bisa membuat kulkas bekerja lebih keras untuk mendinginkannya. Tutup jendela dan pintu ketika sedang menyalakan AC. Lebih baik lagi, sekalian tirainya untuk menahan sinar matahari. Ganti lampu pijar dengan lampu hemat energi, supaya hemat listrik. Jangan mencantol kawat listrik untuk mendapat daya dan energi listrik, karena itu adalah pencurian listrik. Teman-teman, kalau kita tidak bijak memanfaatkan listrik, berabe kan? Jadi, jangan sia-siakan energinya ya. Kalau kita boros listrik, selain biayanya tidak murah, bisa-bisa sumber energi listrik habis loh. Maka dari itu, kita harus bijak dalam pemanfaatannya. Ajak orang terdekat kita untuk hemat listrik dan hidup aman bersama listrik. Oke? Listrik untuk kehidupan yang lebih baik.